Oke guys, kembali lagi Back Nine Talk bersama saya Rudy Bagot Rusli. Dan seperti biasa obrolan pospol dan tentunya channelnya Back Nine Talk seputaran dari golf. Kita akan ngobrol-ngobrol tidak di lapangan golf tapi di studio. Dan hari ini atau sebelumnya beberapa episode netizen gue selalu mengundang orang-orang lama yang berkecimpung di dunia olahraga golf. Baik itu pelaku, pemain ataupun juga orang yang cari makan dari dunia golf. Tapi kali ini, malam ini gue akan mengundang orang-orang yang mutakhir. Wah, ya kan? Mutakhir itu dalam arti kata mereka saat ini berbisnis ataupun ada di industri golf yang menggunakan device ataupun alat untuk dimainkan secara digital. Bener atau enggak? Langsung saja. Ada siapa duluan nih? Siapa duluan? Ladies first. Oke, ladies first ya. Ladies first. Hai Andra, apa kabar? Salaman lo. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Apa kabar? Aman aja. Aman aja. Ada Andra dari Garmin dan juga ada Norio dari Vlog Golf Indonesia. Oke. Pada malam hari ini di studio Back Nine Talk ada Andra yang saya kenal sudah cukup lama tapi belum main golf juga. Tapi jualan device-nya alat-alat golf dari Garmin ya. Gimana keadaannya, bisnisnya, everything's okay? Alhamdulillah. Tambah bagus? Alhamdulillah. Waduh. Kalau alhamdulillah terus berarti bagus tuh yo. Iya. Gitu. Gue kenal Andra dari zamannya jam kali ya. Iya. Jam yang pertama ya. Terus ada R10, ada rangefinder juga. Lengkap deh pokoknya Garmin. Yeah. Kalau sama Norio ketemunya di lapangan. Wah ini lucu nih. Ini kenal sama Norio nih lucu. Perlu diceritain gak? Waduh. Jadi satu hari lu mau dong denger ceritanya. Gue dikenalin sama dia. Kenalin nih gitu. BSD, sama-sama konten kan kita kan gitu di BSD. Gue ngeliat, ini ternyata pegolf hijrah. Oh. Ya, ada jenggotnya. Terus hari itu dia pakai celana ngatung Celana gitu. cungkring. Ternyata dia bukan muslim. Tapi gak apa-apa. Perbedaan itu kan. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Yuk bisa. Ya itulah perkenalan yang cukup unik. Andra sendiri ketemunya waktu itu di launching ya. Iya, di Senayan ya. Di Senayan ya. Berapa tahun lalu? 2 tahun, 3 tahun? 3 tahun ada kali 3 tahun ya, gak kerasa ya. Tuh. Nah ini ada apa nih sekarang nih berkolaborasi berdua. Ada Ini yang kenalin juga Mas Bagot. Iya. Iya benar. Yang Di waktu Senayan juga. Senayan juga. Z30. Tua juga gue dipanggil Mas ya. Oh ya Om lagi. Oke. Nah ini memang kolaborasi yang diem-diem tanpa gue ketahui tapi kayaknya berjalan udah cukup banyak ya. Sebelum ini udah apa lagi? Belum ada ya? Baru ini. Bercandaan aja biasanya kita. Bercandaan. Tapi belum ada yang pernah. Belum. Oke. Belum. Nah jadi mau ada apa? Mau ada. Jadi gini. Oke. Karena gue keracunan alatnya Garmin, gue suka main game. Terus Garmin punya R10. Waktu itu dipinjemin juga sama Om Krisna. Terus kayaknya seru ya. Terus muncul alat barunya lagi. Terus gue bilang Bandar, gue ada ide brilian nih. Yakin banget gue ada. Tunggu. Netizen mungkin juga bingung tuh. R10 apa, R50 apa. Ya kan ini kan karena kalau gak salah jenis-jenisnya R10 terus lompat ke R50 ya. R10 itu apa? Merek motor kah? Apa jenis motor kah? Jadi Garmin Approach R10. Oke. Boleh ya. Boleh. Ya, itu berbentuknya seperti kayak radar ya. Iya, jadi device golf simulator. Portable launch monitor. Launch monitor. Anda secara praktek mengetahui secara teori. Makanya saya ajak. Langsung dibenerin ya kan. Oke. Terus? Jadi portable launch monitor itu gitu. Terus kasihkan main muncul alat yang baru ini. Garmin Approach R50 Ergocap. Kok makin seru gitu. Terus gue bilang bikin sesuatu, gue ada ide brilian, gue yakin loh gue bilang. Terus Mbak percaya juga gitu. Nah, akhirnya ketemuan meeting, nah kita mau bikin ini gitu. Tapi itu bentuknya kalau R10 gue udah lihat, bahkan udah pernah pakai ya gitu ya. Itu
bentuknya kan hanya kayak radar kecil, Radar kecil belakang. taruhnya di lantai gitu kan. Nah, kalau yang R50 gimana Bu Andra? Dia agak lebih besar, tapi juga lumayan portable juga sih ya. Masih termasuk portable Jadi juga. mungkin Oke. kalau secara size segede apa ya? Kalau Ini lebarnya setabletnya Om Bagot. ya mungkin. Segini. Iya, tapi tinggi gitu. Oke. Tuh, jadi dia juga launch monitor. Ada buat virtual golfnya juga. Kalau si R50 itu pakainya radar, kalau R10 itu pakai radar, kalau R50 itu pakainya high speed kamera. Oh, Gitu, high oke. speed kamera, terus dia juga udah ada built-in layarnya. Jadi kan kalau kita main pakai R10 itu kan mesti connect ke device, laptop, ke tablet atau ke handphone gitu kan buat ngelihat layarnya. Nah, kalau di R50 ini udah ada built-in layarnya. Jadi semua pukulannya, datanya kita udah bisa lihat Oh, langsung. di device-nya langsung Di device-nya gitu ya. langsung Oke, gitu. oke. Walaupun kalau kurang puas itu layarnya segede iPad sih ya. 10. 10 inch, Ya, 10 inch. gitu. Kalau itu kurang luas bisa tinggal colok HDMI ke TV atau ke proyektor kayak gitu. Oh, jadi langsung bisa ditembakin gitu, langsung bisa. Nggak Oke. nggak perlu komputer lagi, nggak perlu apa-apa. Jadi plug and play langsung. Plug and play. Oh ya, selama ini beberapa kompetitor Iya, ya kan, itu kan mesti masih lewat mesti komputer dulu. dibuka dengan device yang lain ya gitu, baru di pairing, baru bisa ya gitu ya. Benar nggak? Benar. Benar ya. Karena Udah saya lama ya, juga, main golf udah lama. cuman saya memang agak-agak simulator ataupun juga apa tadi namanya R50 disebutnya apa? Kita sama sih. Launch monitor. Launch monitor itu gua agak-agak gaptek kan, karena memang gua analog golfer lah ya kan, yang masih kalau mau ini datangnya ke fitting ya kan. Jarak itu ya nanyanya sama kayak di driving range gitu kan. Nah, Disuruh dipanggilnya Mas kan. Iya. kalau seandainya pakai alat-alat itu bukannya nggak bisa, cuman kadang-kadang agak Ribet ini ya. operasinya gimana ya kan, ini gimana gitu kan. Benar. Jadi memang gua nggak sepinter itu, tapi banyak orang sekarang memang udah beralih ya. Kayak pro juga beberapa kali kita main Pro M, mereka tuh udah hampir semua udah nenteng-nenteng alat-alat itu ya kan gitu. Betul. Nah, marketnya sendiri yang dituju sekarang sama Garmin semenjak ada R10, dan sebenarnya kalau gue lihat komunitasnya Garmin di dalam dunia golf ini kan macam-macam ya. Ada race finder, ada launch monitor, ada jam. Jam pun juga udah ada yang baru sekarang ya. Yang terakhir Itu S50. Tapi Itu punya Mas S90. Bagot masih lebih bagus. Iya. kok loh kan itu lebih baru. Nah, tapi kan kita kalau ngeluarin jam tuh selalu ada entry level, mid level, top level. Itu udah yang top levelnya. Wih. Oh, walaupun Ya sisa jarak berapa nih? Coba bisa di zoom gitu ya. jadi memang itu walaupun baru tapi tidak sekompak yang Tidak Bagus ya. emang nggak sekompak ini gitu ya. nggak fiturnya nggak selengkap langsung di S70 gitu. Jadi Oh. mungkin kalau dia Om Bagot tahu kan kita punya Garmin Golf Membership yang berbayar. Kalau dia langganan berbayar itu langsung upgrade fiturnya jadi setara S70 gitu. Oh, oke. Jadi Bedanya kalau di ini memang udah nggak perlu ya. Nggak perlu, udah. Langsung pakai, langsung bisa main. Kalau ini cuman hanya beberapa lapangan yang mesti di-download dulu ke lapangannya ya kan. Kalau lapangan hampir semua lapangan udah bisa. oh. Kalau yang itu S50 juga sama. Jadi semua jam udah bawaannya 43.000 lapangan. Nah, kalau dengan yang launch monitor ini gimana? Sama Bisa sih. dikasih tahu nggak kan kalau yang kemarin dikasih pakai ke kita ya hanya lebih ke data, bisa main juga, bisa foto juga ya kan, bisa swingnya apa segala macam. Kalau ini apa perbedaannya? Jadi gini, jadi idenya awalnya dari situ tuh. Ah, Gue juga nggak kepikiran, maksudnya dengan data yang Garmin punya, kan, ya simply data untuk jam itu. Jam lu maksudnya, bukan jam gua. Garmin bikin
si simulatornya itu jadi game, divisualisasikan, dipukul jadi game itu gitu ya. Dari mulai yang Ini online. Bisa. Kalau itunya belum. Tapi secara lapangan, jarak, bahkan yang di R50 itu weather, angin, hujan segala macam real time. Anda cocok menjadi brand ambassador. Enggak. Karena penjelasan Anda cukup detail. Enggak, tapi memang gitu. Iya. Tapi tunggu, ini si R50 ini apa dia ada mesti pakai connect dengan WiFi kah atau dengan WiFi aja. Oh, harus dengan WiFi ya. Dengan WiFi untuk dapetin yang tadi. Ya, data-data itu segala macam ya tapi gitu. kalau offline bisa main ya dengan seadanya. Maksudnya weathernya ya begitu aja gitu. Default lah. Jadi teman-teman nanti tolong dilihat ya, ditampilin pada saat tayang nanti tuh, ini loh R50 bentuknya kayak gini ya kan, bisa apa aja gitu kan. Lu juga dong. Ini yang punya Garmin Indonesia bos. Ini yang punya. Nah, tukar tahu. Om banget ingat dulu yang waktu kita tahun lalu mau main Pro M Kombivar. ya. Gue belum pernah main di Gunung Gelis. Gue latihannya pakai R10, R10. Oke. Untuk tahu lapangan Gunung beloknya Gelis. gimana, Beloknya. jaraknya gimana. Course managementnya. Oke. Waktu praktis kan main gue bagus kan. Ya. Meskipun waktu turnamen ya kikuk juga. Ya betul. Tapi lu dapat Tapi guidance gua dari situ. Dari situ banget. Ya. Kepake. Dari situ makanya. Jadi gini yo. Berarti kalau kita seandainya nih ya, memang paling enak kan main golf tetap di Lapangan. Jabodetabek dan Jabodetabek lah ya. Tapi seandainya kita mau tiba-tiba ditugaskan main ke Padi Valley gitu, itu bisa tuh di situ ya. Bisa. Ke Johor yang sekarang banyak lapangan golfnya ya kan gitu. Itu semua. Jadi itu kalau di sini ada 43.000, di situ di 43.000. Oh sama. Di EZ, Sama. ya. Oke. Sama. Oke. Jadi kita bisa kan kalau yang lain selama ini yang gue dapetin menarik itu karena itu jumlah banyak lapangannya oke lah, tapi bisa main virtual di lapangan golf di Indonesia. Kayak kita ya se-happy-happynya kita main virtual di Old Course, tapi lebih happy gue rasa paling nggak gue ngerasain lebih happy gue main virtual ya di lapangan di Indonesia. Lebih relate lah. Betul. Local Tapi pride. Tapi mungkin gini, kalau di luar negeri yang gue dengar dari ceritanya teman-teman gue, mereka main di sana tuh nggak seindah yang mereka bayangkan. Kayak main di Old Course di yang British Open itu, Sengsara ya. San Andrew, itu ditungguin, didorong-dorong, udah gitu bawa troli segala macam gitu. Jadi kadang-kadang juga ada yang ketinggalan sticknya segala macam, dan kalau pace of play-nya nggak bener itu datang marsalnya gitu loh, ayo gitu, dingin gitu kan gitu. Jadi angin banget. Nah, jadi mungkin dengan adanya alat ini nggak ada lah marsal yang karena kalau nggak salah Gading Martin tuh kalau nggak salah capek dia, dan itu waktu itu mainnya mereka 4 hari gitu, sampai dia pulang tuh dia bilang, ini gue main golf rekreasi apa gue kerja sih, dia bilang gitu. Nah jadi sebenarnya kenapa bahasanya kerja, karena lu mesti right on time lah selesainya gitu. Nah kalau ini kan nggak perlu dingin, dikejar waktu, dikejar marshal. Nah tapi pertanyaan berikutnya nih, pengoperasiannya sendiri buat gua yang bisa dibilang gaptek lah ya kan, orang zaman dulu lah ya. Itu segitu mudahnya atau bisa dikasih pemahaman nggak untuk orang-orang yang mungkin tertarik untuk R50 itu? Dari gua nih ya. Ya. Kalau gue pasti subjektif kan. Subjektif, oke. Benar. Karena dia kan mesti jualan. Tapi gini Mbak Andra, Om Bagut nih main handphone juga kadang-kadang masih nanya saya. jadi enggak, tapi ya ini kayak main iPad lah ya Om ya. Tapi udah termasuk di situ. Jadi benar-benar nyalain, mau pilihannya praktis, main lapangan, sama satu lagi
pokoknya yang buat third party Iya, aplikasi third party gitu. apps bisa. Jangan salah, jangan lu terusin dulu. Emang lu kata ini buat apa? Ini hanya buat gambar karena ya. kerjaan gua ada gambar sekarang. Terus bukannya buat gambar-gambar, enggak. Gua cuma lihat, oh gini gambarnya. Sama dengerin lagu Spotify ya kan gitu kan, dengerin lagu aja di kantor. Jadi gua kalau dibilang, oh lu ini iya, tapi gua nggak ngerti juga kan gitu. Enggak, tapi ya jadi gitu, benar-benar mungkin kalau dulu pakai handphone jauh lebih ribet kalau menurut saya ya, Iya. dari yang R10 itu. Iya, iya, betul. Handphone, tablet gitu. Nah, kalau di sini benar-benar udah termasuk di semuanya di situ, benar-benar nyalain boot mau latihan, biasanya praktis dulu kan, biar kayak pro. Baru nanti udah 10 20 bola keluar, ganti lapangan. Lapangan juga tinggal pilih. Oh jadi bisa setelan driving range juga bisa gitu ya? Bisa. Oke. Bisa. Driving range juga di beberapa daerah atau Kalau driving range hanya itu aja? Iya. Template driving range. Oke. Ada yang driving range biasa, ada yang kayak target driving range. Jadi biasanya ke green tuh mukulnya. Oke. Jarak ya. Jarak berapa gitu. Tapi itu juga udah ada, kan sekarang rata-rata alat seperti itu sudah diisi dengan ball speednya, terus juga itu juga ada komplit semua ya. Komplit sama. Jadi kalau Anda jualan bagaimana Bu Andra, gimana ceritanya? Gampang Kalau ini katanya. kan secara prakteknya kan. Gampang katanya. Banyak Kelebihannya banget gimana? sih. Metriknya sih lengkap ya. Jadi ball speed, attack angle, carry distance, semuanya ada gitu. Terus kalau ditanya kelebihannya mungkin ya itu tadi, kemudahan ya, tinggal plug and play aja gitu. Jadi Dan plug and play untuk dimanapun tempat juga iya, bisa. mau dibawa turun lapangan juga bisa karena baterainya juga tahan cukup lama. Berapa lama sih? Bisa 8 jam Oke. sekali charge gitu. Dan kalau seandainya ya sekarang kan juga banyak orang yang itu saya bilang pemain pro juga udah banyak yang mereka carry untuk tahu ya kan gitu. Ini juga juga bisa. udah ada tasnya. Kalau mau bawa ke lapangan ada tasnya, tas gitu. Dan tato kalau nggak pakai tas, di carry aja kan, kita di sini semuanya pakai golf cart ya. Angkut aja taruh golf cart turun, itu juga gampang banget. Jadi inilah ya, bisa mobile lah ya kemana-mana ya. Portable, juga. Nah itu kalau kena bola kan kadang-kadang kecelakaan di lapangan golf ada aja ya. Segitu kuatnya kah atau gimana yo? Ya pasti memang nggak pingin lah ya kita ada kecelakaan. Tapi kan namanya bola nggak ada matanya ya kan, bisa aja terjadi kapan aja di mana aja ya kan. Misalnya kita taruh, ada orang yang mungkin baru belajar atau segala macam. Sepenglihatan lo, serasa-rasa lo itu segitu kuatnya kah atau gimana? Jangan ibu ini lagi, karena ini ibu ini kan pasti jualan ya kan gitu. Nanti ada sesinya. Kalau gue lihat bukan masalah kuatnya, tapi beberapa bilangnya apa, launch monitor tadi, termasuk Garmin yang pakai teknologi high speed kamera yang posisinya di depan bola. Bukan yang di belakang, bukan down the line player ya, posisinya di depan bola. Itu jaraknya paling enggak di atas 30, kalau nggak salah gue 40 cm ke atas untuk detect bolanya. Dan dengan asumsi itu gue rasa itu udah jarak aman lah. Sudah diperhitungkan sudah lah ya. Diperhitungkan gitu. Dan biasanya kan dia nggak langsung posisinya sejajar. Jadi kalaupun siang, jujur nyerempet lah gitu ya. Iya, bahkan gue nggak pernah nemuin yang nyerempet sih. Berapa kali anak kecil main pakai yang launch monitor yang ada di depan itu, nggak pernah tuh yang siang direct gitu ya. Direct. Nah, terus untuk dari Garminnya sendiri, target market tadi saya udah tanyain ya, bahwa ini memang untuk bisa dibawa kemana-mana, mobile segala macam. Secara market sekarang, apakah ini harganya bersaing atau gimana? Lumayan. Boleh loh ngomongin harga di sini. Lumayan bersaing sih, jujur ya, waktu sebelum kita launch si i50 ini, buat aku pribadi kayak wow lumayan sekali gitu kan. Walaupun aku tahu harga kompetitor itu jauh di atas gitu kan. Tapi tetap aja agak ragu gitu nih, siapa yang
mau beli gitu harga segini gitu. Kalau kata anak kantor, wah bisa pergi haji Mbak gitu kan. Emang berapa sih? 90. 90 juta. Itu udah all in semuanya. Iya, jadi udah device-nya, carry bag-nya, terus juga udah dapet stickers beberapa untuk ditempelin. Dotnya segala macam ya, kayak oke. gitu. Tapi memang iya sih dibandingin beberapa barang yang gua pernah tahu ya. Iya. Ya mahal tapi ada yang lebih mahal lagi Betul ya kan. gitu. Dan ternyata pas waktu itu kita mau launching juga rencananya tuh sebenarnya Desember akhir tahun. Terus biasalah ada masalah shipment apa segala macem. Kita udah agak semi announce gitu. Dan di luar kan biasa udah keluar duluan gitu. Gosip ya. Yang di sini ini kapan masuk diundur gitu ke Januari. Dan itu kayak jualan kacang gitu, manis gitu kan gila ya. Tapi kalau gue boleh tahu dibandingkan device yang ada untuk olahraga di Garmin, yang paling mahal tuh apa? Ada buat sepeda sih, jadi indoor cycling juga itu. Indoor cycling. Tapi itu apa? Speedometer gitu Enggak, atau? Kayak static bike gitu. Kayak static kayak bike. motor kayak static bike dulu. Zaman kita yang tapi ini belakang mesinnya doang. Tapi ini canggih static bike-nya tuh bisa udah langsung ngukur kecepatannya, ngukur power, bahkan kalau ada menu latihan, dia juga udah bisa langsung otomatis kayak kita ngikutin nih latihan rutenya uphill, downhill, belok-beloknya, bahkan kalau ada elevasi juga berasa beratnya, nanjaknya ya seperti itu. Itu jadi indoor tapi bisa pakai sepeda gitu, tapi ya di TV bisa juga gitu. Bisa di TV, bisa sambung TV gitu. Gue pikir tadinya R50 ini yang paling mahal. Ternyata enggak ya. Ada lagi. Apalagi selain itu? Apalagi ya. Kalau kelasnya R50 jadi masih di menengah lah sebenarnya ya. Ya enggak juga sih. Kayaknya cukup tinggi juga ya. Yang di atas, kalau yang di atas itu ya pokoknya 50 ke atas tuh ya ada alat buat diving satu. Jadi tuh kayak bisa kalau ditaruh di air tuh bisa komunikasi. Sama ikan? Sama diver di bawah laut gitu. Jadi buat safety kayak gitu. Itu apa bentuknya? Dia kita ngalor ngidul dikit ya. Dia kayak buoy gitu, kayak buoy. Tapi tenggelam. Enggak, jadi dia ngapung. Di atas. Jadi dia itu mengkomunikasikan diver di bawah sama orang di kapal. Jadi kayak penyambung kayak gitu. Jadi begitu mau mereka turun, ditaruh di situ jadi dia ngapung gitu ya. Iya. Kedetek terus lah gitu. Kedetek terus. Dibacanya lewat jam. Dari jam, jadi bisa komunikasi dari jam. Sambil jawab gitu. Bukan ya kan kalau kita diving agak susah ngomong ya. Otomatis kan. Nah, pertanyaan gua. Andra sendiri udah berapa lama di Garmin? Aku mau 4 tahun. 4 tahun. Ya. A to Z-nya udah pernah dicobain semua belum alatnya? Kalau golf gue udah lihat lu nyobain. Walaupun sorry ya, agak-agak tidak megang dia ya kan. A to Z kecuali G. Iya, betul. Tapi kan itu banyak kan. Divisi lu kan nggak hanya sport aja kan. Fashionnya juga ada. Iya, jadi kita fokusnya di wearables emang consumer lah jadinya. Jadi awalnya emang wearables kan, tapi sekarang kayak contohnya di golf aja udah handheld juga, rangefinder ya kan, launch monitor. Di diving juga sama tadi tuh yang ada alat komunikasi itu. Ya. Jadi sebenarnya udah bukan hanya wearables tapi lebih mungkin ke konsumen personal use gitu kali ya. Nah, itu apa aja yang ada di bawah lu tuh? Golf, lari sih dia udah megang banget lah ya. Terus diving, iya, terus apa lagi? Semua lah. Makanya itu gue tanya, dari semua varian ini lu udah pernah cobain semua? Udah. Iya udah hampir udah semua ya. Lu harus tahu memang produk knowledge-nya gitu. Yang paling ya lu pikir itu memang Garmin nih ya selain lu memang di hire untuk itu, untuk bicara itu, tapi yang memang benar-benar kalau gue nih, ini bukan karena gue ada kerja sama gitu ya, tapi buat gue karena gue ada aritmia, gue bisa tahu. Iya. Exactly langsung gue lihat ini gue
begitu gue merasakan itu gue bisa baca di sini. Walaupun nggak lengkap, tapi at least gue tahu bahwa detak jantung gue. Nah kalau lu sendiri dari orang yang ada di pihak Garmin sendiri, apa yang lu rasakan bahwa ini memang ngebantu lu banget lah, bahwa ini memang produk sangat-sangat bagus lah ya gitu. Kalau buat aku pribadi sih, yang aku perhatiin tiap hari itu HRV. Itu Tidur ya? HRV itu ada hubungannya sama tidur sih. Iya, Jadi iya. trackingnya heart rate variability. Jadi dia emang trackingnya pada saat kita tidur, karena tidur kan paling minim variabilitas kan gitu. Jadi sebenarnya HRV ini ngukur tingkat stres dalam badan. Jadi stres fisik, stres psikologis itu dia bisa ngedetect gitu. Kalau HRV angkanya rendah tuh biasanya badan kita lebih banyak stres kayak gitu. Jadi itu sih yang aku perhatiin ya. Jadi selain tidur ada sleep tracking juga ngebantu aku buat make sure tidurku cukup, kualitasnya bagus, dan biasanya kalau itu cukup bagus ya, harinya juga enak ya kan, energinya cukup buat gitu. Tapi dari HRV itu aku juga biasanya bisa tahu kalau mau sakit sih gitu kan. Jadi biasanya kalau mau sakit gitu. Kalau mau sakit atau kalau Ada untuk gejala-gejala itu bisa dibaca sama dia gitu ya. iya, biasanya sebelum aku merasakan gejala, HRV-nya tuh udah agak ada tren turun oke. gitu. Terus waktu itu juga teman ada tuh yang dia bilang iya pas dia mau kena COVID dia juga perhatiin tuh trennya turun gitu. Terus dia ke dokter tes COVID positif gitu. Terus aku juga kadang ini kok turun terus, nggak lama emang mau sakit gitu. Waktu itu mau demam berdarah juga. Jadi kebaca ya Kebaca, semuanya ya. jadi badannya tuh udah kayak signal-signal tubuh di dalam tuh udah memberikan signal lah gitu. Lu juga mestinya dibaca yo. Masuk gak itu yo? Nah kalau gue lebih butuh gimana hubungannya sama besok mainnya bagus apa enggak nih? Iya betul. Nah ini dia nih. Itu kan tadi kita udah ngomongin produk, udah ngomongin alatnya segala macam. Nah kita masuk dengan rencana yang collab antara kalian berdua. Ini baju hitam-hitam lagi. Ini habis preskon apa gimana? Janjian enggak lah ya. Oke. Tapi sorry sebelum itu gue punya pertanyaan boleh kan? Boleh dong. Gue penasaran sebenarnya. Dari balik lagi Garmin dulu gue hidup pinggir laut, jadi tadi Garmin Marine lah ya. Buat marine. Buat apa? Bahkan Garmin pun juga Ada. buat kokpit pesawat juga kan untuk ada, ya kan gitu. sekarang Nah. Ada. Kenapa akhirnya si Garmin ke golf gitu loh? Oke. Nggak, kita kan Mau emang tukeran bangku gak? Enggak, ini pertanyaan gue dari dulu. Pertanyaan kenapa ya gitu maksudnya? Iya. mungkin Itu juga ini di tahu dalam gua. Garmin itu awalnya kita perusahaan GPS. Iya. Oh, oke. Ya kan? Itu makanya sampai di pesawat terbang dan Pesawat, lain-lain ya. di kapal, di mobil, semuanya gitu. Makanya terus teknologinya juga dipakai ke jam buat ngukur orang lari ya kan. Jarak gitu. Karena GPS itu teknologinya berguna untuk golf, mengukur jarak ya kan. Oh, oke. Dan Garmin juga GPS-nya dikenal dengan akurasi yang tinggi. Di golf main jarak dan presisi. Betul. Gitu. Jadi masuk Tapi teknologinya yang pertama untuk kali situ. dari Sepede itu dari yang keren. dia buat nih, dari Garmin buat yang pertama kali olahraga itu apa? Lari. Iya, awalnya Baru kesini-sininya dia melakukan ini ya, apa, develop gitu ya. betul. Oke, memang sih kalau dibilang secara apa komunitas golfnya dia udah ada semua ya. Itu tadi saya bilang kan ada rangefinder, ada jam. Pertama mungkin jam ya, jam dari yang saya punya dulu beberapa tuh yang benar-benar cuman sederhana banget dibandingkan ini. Kalau ini memang udah paling lengkap kan gitu kan. Jam, rangefinder atau teropong, launch monitor, terus apa lagi? Ada yang juga Handheld, ada handheld. Handheld itu yang apa kayak
Jadi jadi kayak Baca peta ya. sebenarnya kayak baca Iya. itu tapi dia bukan gini kan. Ya kan? sebenarnya Gitu kan. tuh kayak teknologi di jam kan, kalau di jam kita bisa ngelihat peta lapangan ya kan, tahu jarak segala macem. Cuman ada orang termasuk beliau yang tidak suka pakai jam. Ya. Ini karena syuting aja. Tapi lu punya alat yang itu? Punya. Jadi kita keluarkan handheld juga. Gue juga. Gak suka pakai jam juga ya sekarang. Gitu. Sebenarnya sih gue kalau jam nggak begitu masalah ya, karena memang cuman kadang-kadang yang gue takut dari ini adalah kalau kita lagi pertandingan, gue takut lupa matiin slope-nya. Karena kan karena gini, kadang-kadang kompetitor kita ataupun lawan kita itu dia suka iseng kan gitu. Begitu juga dengan rangefinder kan gitu. Jadi kalau seandainya kita lagi, karena banyak kan kejadian sekarang di amatir ataupun di junior gitu tuh, mereka mematahkan lawannya karena device yang mereka pakai, karena mereka tahu nih, oh ini dia pakai slope-nya nyala nih ya kan gitu. Pas sudah dia kalah di ujungnya dia protes, ternyata device-nya itu. Tapi kalau rangefinder kita buat ngedetect gampang, ada lampunya Merah. turnamen Ya kan, mode, ya, jadi ya, ketahuan. turnamen mode, iya, Nggak betul, bisa betul. curang di situ. Ya betul itu sangat. Tapi itu memang sangat simpel sih ya, Iya. itu si rangefinder itu dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Generasi sebelumnya memang lengkap, tapi nggak bisa pakai gua ya kan. Itu bener-bener yang ini kan sampai malamnya aja ada ya kan. Ini sebenarnya buat main golf atau mau nyari orang kan gitu kan. Ini khususnya sih kayak kalau lu tahu ada sniper, sampingnya ada ini, itu cocok tuh ya kan. Dia tahu anginnya, dia tahu ininya segala macam. Nah begitu keluar yang terbarunya itu lebih golfers banget lah gitu ya. Karena yang dulu kalau ngelihat teropong ada petanya juga. Iya, semuanya ada kan, bahkan ada skornya apa-apa gitu, ada slope-nya segala macam. Terlampau canggih ya, terlampau canggih. Untuk Om. Gue tapi gak pernah megang sih jujur. Mungkin buat anak-anak muda kan. Tapi gue udah pernah megang dua-duanya. Memang yang satu tuh very simple lah gitu. Jadi ini udah Tembak gini. langsung jarak selesai gitu kan. Dan itu kan juga nggak ada night mode-nya nggak ada kan yang baru kan. Kalau yang dulu Selengkap itu ya. ya itu bisa ngeker maling ya kan. Maling tuh bisa dapat karena semuanya ada, jaraknya ada, ininya ada. Lu di malam hari lu bisa ya ngintip rumah sebelah juga bisa ya kan. Bahkan gitu. yang dulu Z berapa ya itu Mbak ya? Z82 Iya kayaknya. Itu setahu gue lihat di reviewnya. Jadi ya kalau yang mukulnya ke samping gitu, karena terus ketutup pohon, kan udah nggak bisa ngeker. Iya. Ya ada bantuan GPS-nya kalau nggak salah. Jadi Bisa tetap bisa tahu kan. Bolanya kemana gitu ya. Ya terlampau canggih sih kalau saya. Kalau gue lihat waktu itu. Tapi pada saat di pasar yang canggih sama yang the new one mana yang laku? Mungkin kalau yang canggih tuh kita kayak Garmin Indonesia tuh belum jejak di sini. Waktu itu masih lewat distributor gitu kan. Kita belum buka kantor di sini. Jadi mungkin secara marketing pemasaran juga nggak semaksimal setelah kita handle sendiri gitu silakan kan. minum. Ini bukan iklan loh. Bukan iklan loh. Kita masih butuh iklan soalnya. Kalau secara warna sih bisa diatur-atur nih kan. Ada biru apa gitu kan. Nah. Biru atau orange? Garmin. Atau ada jamnya gitu kan. Boleh-boleh aja masih kosong loh nih ya kan gitu. Minum dulu yuk baru kita ngomongin pertandingannya. Oke. Nah secara event yang akan dibuat dalam waktu dekat, itu sebenarnya idenya munculnya dari Norio apa dari Andra? Kan ide brilian. Pagi-pagi tuh. Pagi-pagi ya? Iya biasa gue suka. Pagi-pagi lagi apa nih? Biasanya orang kadang-kadang munculnya lagi di kamar mandi kan gitu kan gitu. Tapi kan gak di WhatsApp dari kamar mandi juga ya. Pokoknya gue kepikiran aja gitu, maksudnya satu tadi main di lapangan Indonesia secara virtual. Terus faktor lainnya tuh mungkin bukannya negatif ya, tapi maksudnya gue lihat apa sih kekurangannya di golf yang at least gue sendiri nggak dapat ngumpulnya. Kita cuma ngumpul di clubhouse, tapi pas main sendiri berempat doang. Beda sama padel ya. Beda sama padel ya. Padel pingpong. Karena kan kalau padel kan lu memang memang apa
Iya, ditonton ngumpul. semua. ya kali hangoutnya tuh Hangout, ketemu ya benar. kan gitu, bahkan bisa ngeliat yang sebelah sana, bisa ngeliat yang sebelah sana. Kalau ini kita hanya di clubhouse morning atau lunch, habis itu kita jalan ya kan gitu. Betul. Terus satu lagi tren golf yang sekarang ya secara pribadi gue sih suka dengan tren-tren sekarang yang makin casual golfer bla 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 gitu, street golf. Tapi di satu sisi gue lebih juga menghargai aturan yang ada untuk di lapangan golf. Ya udah gue kepikiran ya kalau nggak di lapangan golf nggak apa-apa kan gitu. Nggak mesti rapi-rapi. Oke. Lebih cuek gitu ya. Lebih cuek segala macam. Walaupun tetap harus dengan pakai sepatu olahraga lah Pakai ya. sepatu lah, benar. Nggak pakai sendal swallow juga ya kan gitu kan. Benar. Tapi pertanyaan gue adalah, apakah lu juga terinspirasi dengan saat ini di Amerika kan ada Tiger Woods kemarin juga main dengan beberapa pemain pro. Benar. Gue nggak tahu ya alat yang dia pakai apa, tapi kan itu seperti virtual juga. Dan gue nggak tahu apakah itu ya kalau Tiger yang main pasti laku lah ya kan. Gue nggak tahu sih next attractionnya mereka apakah selaku itu atau gimana kan gitu. Apakah lu terinspirasi itu ya? Terinspirasi di satu sisi untuk bikin event segede itu iya. Tapi balik lagi kalau si TGL itu lebih ke kompetitif lah ya, kompetisi untuk yang jago-jago. Jadi memang benar-benar atlet PGA dikumpulin buat bikin liga itu. Betul. Nah, saat ini gue kepikirannya balik lagi, gue pengen seru-serunya. Gitu, seru-serunya bebas dari peraturan golf yang lagi orang-orang lagi pengen bebas lah gitu. Oke. Dan udah ada target berapa orang? Untuk event untuk ini nyaman dan bisa terlaksana tuh kira-kira berapa orang? Jadi awalnya mau 60 orang, tapi balik lagi kita cari venue segala macem, kita maksimalin paling possible di 48 orang. Nyaman tuh baru ya? Nyaman. Nggak terlalu lama. Tea time-nya nanti kita bikin 2 kali tea time. Tapi mainnya nggak bakal selama di lapangan. Gitu. Netizen jadi atau para golfer, ini benar kan hari ini yang gue bawa tamunya adalah yang benar-benar di luar akal gua. Ya kan, main golf adalah di lapangan golf atau driving pun di driving range. Ada virtual golf sekarang, tapi sekarang dipertandingkan. Jadi kita diadu ya. Gitu, diadu. Gimana caranya nih, dengerin. Gimana tata kelola pertandingannya? Nama acaranya dulu. Nama acaranya dulu ya. Nama acaranya Swings On. Swings On. Iya. Ons apa? On. Swing on. Swings On gitu ya. Jadi diambil nama itu supaya saya rasa kita bisa swing di mana aja lah. Gitu. Jadi kapan aja di mana aja kita bisa swing. Terus untuk acaranya sendiri itu turnamen, virtual golf turnamen, 18 hole. Mainnya di virtual Pondok Indah. Jadi mainnya di Pondok Indah Golf, tapi virtual. Dengan alat, dengan medianya dari Garmin gitu. Betul. Ya. Jadi ini kita ada kerjasama nggak Pondok Indahnya? Kebetulan Pondok Indah Golf itu partner kita untuk Garmin Golf Club sih. Sini juga bisa ya kan? Iya. Jadi partner. Iya. Ya nggak sih? Banyak yang bisa membantu ya. Pop-up gitu kan bisa kan? Kita ada tiga selain ada Back Nine Talk, ada Retalk, ada Dumas ya kan? Pop-up terus ya kan? Oke. Lanjut terus. Iya, jadi karena partner dulu jadi pilih dia kita gitu. Kita pilih Pondok Indah aja gitu. Pondok Indah selain partner juga number one, kalau menurut gua number one. Tapi balik lagi nih sebelum dilanjutin, bener nggak berapa episode gue berusaha untuk tidak bawa nama Pondok Indah, tapi keluar lagi nama Pondok Indah. Ya kan? Betul. Arman Ajis gue ngomong pertama kali inilah junior yang dari Rawamangun. Dia iya memang Rawamangun, tapi begitu Pondok Indah jadi gue udah di Pondok Indah. Oke, Pondok Indah. Ya untungnya Pondok Indah lah ya. Oke, selamat ya Pondok Indah ya. Mbak Nuri, Mas Tony ya. Jadi pilih. Gitu. Selain Garmin Golf Club latihannya di situ, gue yakin juga Pondok Indah bisa dibilang
nomor 1 kali ya championship course di Indonesia. Ya, yang pasti dia pernah jadi tuan rumah Betul. kejuaraan dunia tahun 87 mungkin ya, maaf kalau salah ya, tapi dia pernah menjadi tuan rumah untuk Piala Dunia pada saat itu. World Cup Golf. Ya kan, kalau World Cup bola itu Belum nyampe sini. Belum pernah nyampe sini. Kita Pondok Indah di era tahun 80-an Udah ada sudah tuh ya. pernah menjadi tuan World Cup. rumah. Terakhir juga Asian Games ya. Ya, Asian Asian Games, Games benar. juga dipakai dan berapa kali event Indonesia Open ada di sini. Iya. kan. Memang bisa dibilang itu championship course kan. Gitu. Dan Terus? balik lagi semua orang mengidam-idamkan main di Pondok Indah. Jadi sekalian aja. Ya. Jadi yang beberapa yang udah kontak-kontak kan, gue belum pernah main di Pondok Indah, ya udah. Oke, ya Gitu. betul. Ya memang beruntungnya gue pada saat itu gue banyak kesempatan main di Pondok Indah karena waktu itu lagi peralihan dari zamannya Pak Ciputra menuju ke Pak Murdayapo, dua-duanya RIP ya kan, rest in peace, mereka sudah nggak ada. Di situ gue belajar di situ gitu loh. Mewah ya. Nakalnya di situ. Mewah. Gue nongkrongnya di Nakalnya mewah banget. Nakalnya mewah loh. itu karena gue juga main kucing-kucingan, apa gitu nerobos-nerobos. Ya karena itu lagi peralihan. Sekarang Nggak bisa. berat sekali, tapi oke lah. Experience-nya ada sedikit perubahan memang dilakukan di Pondok Indah, tapi tetap itu menjadi memang ya gue nggak memang lapangannya sebagai championship course itu oke. Iya. Gitu ya, bukan recreation ya, bukan Benar. bukan lapangan hiburan ya, bukan lapangan pegunungan gitu. Iya. Nah terus Untuk konsep turnamennya sendiri, gue tetap pengen bawa turnamen kayak the real golf. Jadi bahkan gue adopsi pembagian hadiahnya kayak turnamen di PGA, kayak turnamen pro lah. Jadi kita punya nominal hadiah, total hadiah. Bukan kita ambil pakai flight, biasanya kan flight A, 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi kita akan bagi itu berdasarkan ranking. Oh, dari Gitu. nomor 1 sampai ada cutnya. 24, ada cutnya. Oh, Ada jadi cutnya. lu peserta maksimum 48. 48, cutnya setengah dari Cutnya itu. setengah dari Oke, itu. jadi ini memang mengikuti acuan pertandingan pro ya. Iya, Oke. betul. Untuk peraturannya sendiri di lapangan kita nggak usah pusing karena memang alatnya di Garmin, penalti segala macem udah include, Oh, udah nggak perlu termasuk. ada wasit? Nggak perlu, ya Oh. with respect gitu. Iya, Maksudnya iya, tapi iya, udah iya, Udah di iya. dalam. udah di dalam gitu. Iya, iya. Gitu. Jadi Oh, jadi dia langsung kasih tahu for gitu dia kasih. iya. Oke. Jadi dropnya juga mau di mana ada pilihannya, balik ke tee Oke. atau drop di depan. Jadi segala. tergantung dari flagnya pun juga udah ngikutin Udah, ya gitu udah. ya. Itu apakah benderanya biru, bebas, Iya. apa segala macam ya. Dan skor akhirnya juga nanti ya kalau kena penalti ya udah termasuk tambah penaltinya. Andra gini-gini emang ngerti? Ngerti Oh, dong. udah tahu ya? Ngobrol sama dia. Iya. Jadi belajar. Jadi udah tahu ya, udah tahu. Oke, terus Gitu. Jadi Tetap jangan suruh mukul aja. tapi harus bisa dong, ya kan? bisa. Iya. Terus udah gitu balik lagi golfnya itu dari yang di awal aku bilang pengen masukin yang seru-serunya. Oke, jadi hangoutnya. Hangoutnya dapat Di mana sih bikinnya? di APR Golf. Lebak Bulus. Lebak Bulus. Lebak Bulus Oke, itu. keren Mereka tuh punya tempat tuh. keren ya, gede gitu. Dan dari tempat yang beberapa kita lihat gitu, yang paling bisa ngumpulin banyak orang Iya. tanpa harus makan waktu lama karena B-nya banyak ya di APR. Itu gedung Shopee ya dulu. Dulu kalau nggak salah. Oh mungkin ya. Ya. Pokoknya di Lebak Bulus sebelum kalau kita dari arah TB Simatupang, Fatmawati itu dia di sebelah kiri kan sebelum Sebelah ke kiri. Pondok Indah ya kan Betul. gitu. Ya, Oke, situ. itu mereka sendiri pakai alatnya apa? Device-nya di situ. Alatnya kompetitor. Oh, nggak apa-apa kah itu? Nggak apa-apa. Kebetulan itu juga partner kita untuk Garmin Golf Club juga. Jadi kita oke. untuk Garmin Golf Club ada 2 partner lokasi. Jadi kalau untuk driving sama main lapangan Pondok Indah. Tapi kalau untuk simulator di APR itu juga APR bagusnya ada bunker juga. Jadi Bangkar. Oke. bisa latihan bunker juga. Andra udah dengar Kemayoran ke depannya gimana belum? Ada bocoran juga ini. Musuhnya ya lapangannya yang virtual Kemayoran ya.
Kita akan duduk bicara setelah yang satu ini ya. Oke, tapi itu Tapi ngomong-ngomong Om ya, sebelum Kemayoran baru jadi, lu jadiin dulu deh virtual golf Kemayorannya, rame. belum memang ya? Enggak, kan itu pakai layout yang sekarang. Dengan layout lo yang baru, lu siapin dulu. Itu A50 gimana siap sih? masuk. Iya. Itu gimana sih sebenarnya kalau mau proses itu? Ya Bisa, nanti lah ya, ya. off air lah ya Iya, kita iya. ngobrol ya, Iya. itu kan karena itu teknis ya. Iya. Ya pingin juga sih bahwa ada perubahannya, memang ada di 2 tahun lagi. Mudah-mudahan kita bisa kerjasama ya kan. Banyak batuknya nih ya. Kayaknya ada pemain tenggorokan. jadi memang semuanya didukung oleh partner-partner dari Garmin juga ya gitu ya. Oke, Pondok Indah sendiri sebagai tempat untuk bermain off air-nya, APR sendiri untuk online-nya gitu ya. Nah, peserta ada kelompok umur atau kriterianya gimana? Pro, Siapa amatir? aja. Oke. Balik lagi konsepnya buat siapa aja. 40 berapa? 48 orang. Jadi gue akan aplikasiin handicap. Jangan tanya handicapnya dari mana. Golfer harus punya handicap Oke. gitu. Nah, Kalau nggak ada ya kita hitung dengan cara yang katanya ChatGPT bener. iya. Udah gue gitu aja ya kan Iya, gitu. iya. Nggak usah ribet-ribet lah. Terus nanti kita ada T-box differential juga. Jadi semua bisa main fair. Jadi ada kategorinya ya. Benar. Oke. Ada kategorinya nggak ada justru. Siapa aja bisa lawan siapa aja. Oh. Dengan handicap dan T-box differential diharapkan seharusnya itu jadi permainan golf untuk siapa aja bisa main. Nah, ini kan T-box ada Hitam black sampai tee merah. sampai merah. Nah, ini perbedaannya apa? Single handicap itu ada di black tee Betul, atau ya. oke. Nanti paling gitu sesuai itunya Sampai lah ya. maju ke depan, Sampai tapi maju ke perempuan depan. ada Beda dengan lagi. sendiri Merah, T-boxnya. iya Oke. betul. Tapi kalau perempuan yang punya Balik lagi, kita mundurin lagi. oh. Tapi kalaupun mau main di merah, nanti kita kan jadi dari handicap itu akan dikalkulasi jadi course handicap. Handicap pemain untuk lapangan itu. Terserah dia mau main di merah atau di putih, course handicapnya akan beda. Oke. Jadi Gitu. ini fairness-nya benar-benar Fairness-nya, diangkat lah ya Betul. gitu. Jadi nggak perlu khawatir lagi para golfer kalau mau ikutan, wah nanti ada yang jago-jago segala macam. Benar. Golf adalah permainan yang sangat cengli lah ya gitu. Furnya gimana segala macam ataupun handicapnya seperti apa. Ya. Ikutan kan? Harus. Pal, lu jangan ngomong aja ikutan Pal. Pokoknya gue udah bilang pagi ngantor boleh, siang. Oh ini hari biasa? weekday. Oh, Kan oke. Bapak kalau weekend rame. Iya. Bukan. Sabtu kan? Sabtu kan? Iya. Sorry, weekend. Oke, kita masuk sekarang ke Iya. acaranya yang akan dilaksanakan di APR Ya. Lebak Bulus ya kan. Nah, itu tanggalnya 9 Mei 9 Mei. dari tee off jam 9. Satu hari? Satu hari. Satu hari. Oke. One day event tee off jam 9 pagi sama jam 1 siang. Selesainya sekitar jam 6 lah udah selesai. Jam 6 udah Untuk selesai. 48 orang. Oke. Dan kita akan live streaming Oke. untuk semuanya. Oke. Jadi bisa ditonton. Setelahnya juga follow up-nya bakal banyak konten-konten yang seharusnya seru. Oke. Nah, sistem pertandingannya sendiri apa? Ini apakah sistem setengah kompetisi kah atau Ryder Cup atau Enggak. apa-apa? Main net stroke play aja Om. Jadi Nah, satu jadi hari 48 orang itu lu mengakomodasikan, ini masih nggak kebayang sama gua. Selama itu mereka main berbarengan tee off-nya, shotgun atau Jadi gimana? oke, Ada tee time gitu? kita akan pakai 6 bay. 6 B, 1 bay 4 orang, oke. berarti 24. 24, Iya. ya. 24 tee off bareng, tee off pagi. Oke. Nanti skor masuk, begitu lagi tee off siang. Masuk leaderboard semua kan tuh. Gitu. Jadi dengan skornya masuk, udah langsung leaderboardnya udah langsung kesusun lah. Oke. Nanti Dan di akhir hari sorenya udah ketahuan siapa yang di atas. sudah dilakukan simulasi? Sudah. Oke. Berapa jam satu round Pondok Indah secara virtual di device-nya Garmin R50 itu bisa selesai per orang? Maksimum satu flight 4 orang 3 jam. 3 jam. Iya, 3 jam. Oke. Jadi emang time-nya udah kita slotin gitu.
Nah, jam 9. pertanyaan gue gini, 12. di Garmin sendiri ada pace of play nggak? Ketahuan nggak dia lambat atau Nggak ada. nggak ada? Nggak ada. Oh jadi langsung set, langsung Iya. cepet ya gitu ya. Iya. Nah ini main floorball gitu. Nggak main Main individual. sendiri-sendiri Iya, ya, sendiri-sendiri floorball ya. Iya, Jadi nggak floorball. ada, bukan scramble, bukan Bukan. apa ya. Oke. Main sendiri-sendiri. Oke. Nah itu. Dan bedanya kali ini, tadinya dari awal bilang sama Andra mau sampai pat. Karena approach R50 Nah udah itu bisa juga, pating kan. juga Iya. baru gue pikir ya maksudnya selama ini kan Challenge-nya di situ. paling susah tuh kalau Tempat virtual tuh gitu kan gitu. Walaupun sekarang juga ada beberapa tempat yang menyediakan bunker ala-ala gitu ya gitu kan. Cuman kayaknya memang nggak bisa Benar. Feel-nya nggak bisa beda. ya nggak bisa Yes. lah gitu ya. Walaupun alat juga canggih sekarang kan gitu. Nah Balik lagi, gue bilang virtual golf sama golf beda. Sama-sama golf tapi ya harus ada penyesuaian lagi. Gue udah coba itu semua. Untuk tee off segala macem masih oke. Oke. Tapi percaya nggak di anak-anak virtual golf nih, bunker itu ada hitungannya sendiri om, tekniknya sendiri. Untuk yang main di virtual ya, emang banyak yang main di virtual. banyak banget. Berapa? Banyak. Jadi lu udah punya komunitas Ini sekarang? mungkin saat ini ada temen gue yang lagi main berempat isian nih malam-malam. Oh bisa juga ya gitu ya? Bisa. Itu ketemuan gitu, ketemuan Enggak, virtual. Bisa virtual, bisa ketemuan. virtual tuh Online. maksudnya? Online. Ada yang online. Online. Oke, Garmin bisa juga tuh? Garmin saat ini belum belum. bisa. Oh, tapi ada yang bisa. Ada. Ada yang bisa. Iya. Jadi nggak perlu ke lapangan, malam-malam juga bisa. Mm-mm. Terus ada bisa tidur medianya nih. lah gitu ya. Bisa kali part 3 dulu. Oh, Gitu-gitulah. Oke. Nah tapi karena pas trial error saya coba pakai putting, wah itu Makan waktu lama ya. penyesuaian. Terus Ya, ya. kalau kita mau undang teman-teman yang baru nyoba, susah lah. Iya. Jadi kali ini edisi 1 ini berarti ada edisi 2. Ya. Kita main concede. Jadi on-onan lah ya gampangnya. Dengan Oke, gua ada pukul lingkaran. Hall 1 Pondok Indah itu par 4, doklek kanan, tengahnya ada air. Ya, Ya kan, 1 Parkir di dulu, fairway 3 wood kiri. kiri. Habis itu mungkin pakai 8 besi, Betul. apron. Yes. Apron terus gue 3 on, ngechip. Iya. Ya. Nanti udah masuk lingkaran. Ada concede 1 putt, 2 putt atau 3 Kalau putt. jauh gimana? Concede-nya itu 1 putt, 2 putt atau 3 putt. Lingkaran kecil. Oh, jadi dari lingkaran iya, itu. lingkaran. Oh, jadi kalau gua 3 gua ngechipnya di lingkaran ketiga ya gue jadi double gitu. Iya, benar. Langsung kayak menarik gitu. juga ya. Jadi, ya. Kita hilangin dulu puttnya untuk yang pertama ini biar semua bisa enjoy. Dan yang gua rasain kan gua bahkan nyobain itu gua nggak turun lapangan 3 bulan. Gua terakhir turun lapangan baru turun lapangan bulan Maret kali ya. Iya, di mana? Di Kemayoran Indah Golf. Itu tahu nggak efeknya apa om? Nah, Green in regulation gua bagus. oh. Karena gua main itu mau nggak mau ya gue pengen putt dikit dong. Oh, karena main virtual Ya itu main ya. virtual itu gitu. Tapi kenapa nggak lu pertandingkan di saat ini karena memang sulit ya? Sulit. Sulit relatif, tapi butuh penyesuaian ya. Oh. Gitu. Kan mereka juga nanti datang langsung main kan. Jadi kayak kalau butuh Dan penyesuaian butuh waktu lebih lama aja. Jadi mungkin Iya. itu sih. Ya kalau apalagi yang baru bisa Iya. kayak jahitan gitu ya, balik sana, balik sini, Iya balik sana. benar. Itu akan makan waktu lama ya. Ya, oke. Betul. Jadi dengan on seberapa jauh itu udah lu batasin. Nah, kalau seandainya dia nggak masuk di 3 putt itu, kan misalnya ada greennya lebar gitu. Iya. Jadi apakah lu udah tandain bahwa segede itu ya 3 putt udah gitu? Sistemnya udah langsung gitu. Udah ada gitu ya. Oke, itu memang udah ada juga di Garmin juga udah ada. Iya, emang udah gitu. Canggih ya. Cenggi. Coba lah. Hah? Teknologi. Teknologi ya. benar. Garmin itu sekarang Garmin itu sebenarnya produk dari mana sih? Amerika. Amerika. Oh, bukan Italia, bukan ya? Bukan. Oh, ada. Jadi itu Amerika. Tapi kok kayaknya lu bukan ke headquarternya ke sana? Iya, HQ-nya di itu Amerika. Oh, jadi ini tapi- barang Amerika, Tapi bukan barang
Asia gitu. Oh, jadi gini, kalau Asia regional head office-nya di Taiwan. Tapi kebetulan Garmin itu juga gabungan dua nama foundernya. Kita dengerin nih ceritanya Gitu. dikit nih. Garmin itu siapa sih? Jadi orang Amerika namanya Gary, satu lagi orang Taiwanese American itu namanya Min. Jadi mereka digabung namanya Garmin. Gitu. Baru tahu kan? Baru tahu kan yang live. Garmin itu bukan orang Jawa, bukan orang ya. Dipikir si Amin, itu kan yang dayung ya kan gitu. Garmin itu adalah Gary and Min. Minnya tapi bukan dari Pondok Indah. Sekali lagi bukan dari Pondok Indah ya. Minnya dari Taiwan. Dari Taiwan. Mereka ini dua-duanya profesinya apa? Memang Engineer. oke. Apa yang pertama kali dibuat sama mereka? Ya GPS itu. Untuk Awalnya buat militer kan. Jadi Kayaknya tahun semuanya gitu. jadi pengadaan lah dia ya untuk Iya. pemiliter ya. Dia jual ke tentara Amerika atau ke tentara Taiwan? Amerika. Oh Amerika ya, oke. Jadi makanya pusatnya awalnya di sana. Cuman Minkau ini kan karena orang Taiwan ya. Jadi Taiwan pindah ke Amerika di sana, makanya begitu buka pabrik juga ya dibuka Taiwan juga. Taiwan. Oke, makanya kita juga mikir ini sebenarnya ini produk mana sih? Karena memang Amerika tapi ada kita pikir apakah itu Norway atau pendengar enggak ya? Itu memang Amerika brand ya. Oke, terus ada apa lagi yo? Udah itu aja pendaftarannya. Berapa biaya Pendaftarannya murah banget. Murah banget. Jadi lu sebenarnya ini cari untung atau memang cari kongkonya atau memang dapat penugasan dari Mbak Andra? Jujur gue bilang Mbak Andra, Mbak Andra, gue mau bikin ini, tapi kita sama-sama bangun bareng ya. Oke. Karena gue nggak tahu, anggaplah data golfer yang kita punya itu sah, tapi kita nggak punya data virtual golfer. Ya. Gitu. Oke. Memang. Dan ternyata nggak sesedikit itu gitu. Setelah gue main-main ya, Ya. nggak sesedikit itu gitu. Tapi kalau dilihat juga sekarang makin banyak juga orang buka tempat virtual golf kan Iya, terus-terusan. Kalau nggak ada demandnya mah nggak mungkin. Nah, secara bisnis semenjak masuk ke Indonesia R50 ini berapa unit sudah? Bukan, nggak tahu. Gue nggak tahu. Iya. Lu hanya. Tapi apakah itu memuaskan? Iya sih memuaskan Oke. gitu. Jadi banyak marketnya. Nah, yang beli itu kebanyakan siapa? Orang Kebanyakan, dewasa atau iya, anak sama bapak atau gimana? Yang pasti pria ya, kebanyakan masih mayoritas pria, tapi juga kebanyakan penggunaan pribadi sih. Jadi tadinya awalnya pas kita pikir oke ini kita mesti jualan B2B gitu kan. Ternyata Karena nggak sepede itu. ternyata peminatnya lebih banyak Lebih langsung pribadi. langsung orang direct gitu ya. User Buat dipakai di rumah. Oke, kalau mau tahu nih yang nonton Back Nine Talk pada saat ini itu kalau mau mesen gimana caranya atau mau beli itu gimana caranya? Bisa Ke sini ke Pangpol di studio Back Nine Talk juga bisa ya. Enggak, paling Tinggal gampang itu aja, tinggalin DM di Instagram kita @garmin_id gitu. Nanti kalau itu nanti kita bisa sambungkan ke tim salesnya langsung. Langsung di follow up ya. Langsung di follow up. Nah, balik lagi ke pertandingan, target lu udah nyampe untuk para pesertanya? Jujur belum, Oke. tapi ongoing. Saat kita syuting nih ya, Saat kita belum ya, syuting tapi belum, nggak tahu ya. pada saat Betul. ada penayangan nanti. Betul. Lu kapan jadi rencananya tanggal 9 Mei. 9 Mei. Kita udah tayang belum tuh? Udah ya? Oke, sip. Ini kan perlu edit-edit kan? Benar. Perlu ditambahin. Siapa tahu, ya kan? Ya kan? Nah, Nanti itu. road to ke sananya kita juga kebetulan besok hari saat kita syuting ini kita ada acara road to Swings on. Oke. Kita collab sama Mutual Ground Market sama Orange Ground. Jadi ada acara ngumpul-ngumpul gitu di Orange Ground dari Mutual Golf. Nah kita bikin activation di situ. 3 hari mini turnamen 9 hole. Oke. Main di Pondok Indah. Jadi buat yang mau ngerasain main virtual golf boleh datang. Di Orange Grounds di Jakarta Barat. Kedoya ya. besok. Besok. Mulai Tanggal Pagi, 22. siang, sore, malam. Tee off-nya 4 kali sehari. Oke. Jam 1, jam 2, jam 3, jam 4.
Dari tanggal 22 sampai 24. Oke, tapi untuk acara lu sendiri adalah tanggal 9 9 Mei 2026 Ya, di APR Golf Lebak Bulus. ya, Itu dari pagi sampai dengan malam. sore. Ya. Ini sebelum kita tutup obrolan kita, ini pertanyaan gue adalah, lu sendiri memang mau main serius atau memang ada fun ya? Kan tadi lu bilang ada Iya, fun ya. bener. Tapi apakah ada orang boleh mengkonsumsi minuman-minuman keras atau memang ini totally memang Sebenarnya di APL jual. Nah, tapi makanya apakah lu maunya serius atau memang ada funnya, karena nggak usah nyebutin merek lah ya. Iya. Ada beberapa tempat kan juga udah lebih ke apa partinya lah ya kan gitu. Apakah lu akan lebih ke fokus ke gamenya seru karena ada hadiahnya apa ya? Hadiahnya itu tadi, kita ada purse 20 juta rupiah. Wah, boleh ikutan nih. Boleh dong. Oke, gitu. stroke play. Stroke play. Pondok Indah ya kan. Ya. Hall 1 par 4, Tempat hall 2, nakal, hall 2 par 4, hall 3 par 4, hall 4 par 4, hall 5 par 3, hall 6 par 5, Gila, hall gila, 7 gila, par gila. 4, hall 8 par 3, hall 9 par 5. Jadi Gitu gua mau diterusin lagi? Back Nine Talk. Oke, Gitu, Back jadi Nine-nya itu dibagi dengan, tadi ranking itu. jadi sesuai dengan aturan yang berlaku bahwa amatir tidak boleh melebihi dari persis Persis. yang sudah ditetapkan Betul. ya gitu ya. Jadi sekian. Iya. Pendampingnya seru juga tuh ya. Terus selain Seru itu ada banget. apa? Ada produk, Produk sih pasti ada display Ya, nanti paling. ada. tapi Buat nggak ada dari- hadiah produk untuk para pemenang. Ups, nanti kita stay tune. Oh, oke. Follow oke. IG-nya swings.on. Nanti update-nya di situ semua. Jadi 48 peserta dan akan ada cut ya. Ada Nah, ini cut itu waktunya kapan? Ada Langsung. moving day-nya? Oh nggak ada. Jadi cut-nya benar-benar untuk menentukan dapat Hadiah. Oh, hadiah atau jadi enggak. finish itu adalah Iya, cut-nya itu di situ aja. ya, nggak ada moving day-nya ya. Betul. Oke, dan itu adalah 48 berarti 24 orang yang akan Betul. mendapatkan hadiah dari nomor 1 dibikin 16% gitu kan, kalau di Yes, ya 16% itu ada rumusnya ke bawah Ada rumusnya ya gitu ke ya. bawah kita udah bikin. Spill lah ya kan. Iya, Ya, tapi udah bisa kebayang lah kalau 20, Kebayang lah. 20 juta itu akan berapa gitu Iya ya. gitu. Oke, terus ada apa lagi hiburannya? Pokoknya tadi kalau pertanyaannya ini Butuh mau MC serius. ya? Oh iya, boleh kali buat live ini Iya, live streaming live ya. streaming. Iya boleh, kan. boleh. Terus acara ini selain ada Garmin, ada siapa lagi yang support? Nanti ada Ada hole in one ada hadiah hole in one-nya juga, jam mewah. Oke, itu pakai asuransi apa enggak? Itu dia. Pokoknya Enggak, itu kalau ada, itu terobosan baru kan. Selama Iya ini dong. all in one menggunakan jasa asuransi Iya. untuk hadiah mobil ataupun uang ataupun emas, iya, itu kan offline, Iya. main langsung. Iya. Nah, kalau ini iya, main virtual. pakai asuransi juga. Ada yang sponsor. Oke. Biar nggak penasaran, golfers, kita langsung saja ingat atau masukkan agenda Anda tanggal 9 Mei 2026. Mudah-mudahan masih ada pada saat tayang ya kan, nanti kita informasikan. Yes. Dan jangan lupa teman-teman mungkin bisa dilihatin juga nanti R50 itu seperti apa bentuknya. Kok nggak dibawain yuk? Iya. Wah. Lupa gua. Sorry ya. Ya. Tapi nanti tenang, ini tim kreatif akan ngasih tahu, dan harganya tadi juga udah disebutin nama Mbak Andra, reasonable dan bisa digunakan di Mana aja. 100 berapa? 43.000. 43.000 lapangan. Sangat mengesankan pastinya, dan juga dengan fitur-fitur yang sangat menarik. Terakhir Om dari Apa gua. tuh? Tadi pertanyaannya kita mainnya serius apa enggak? Kita serius banget, serius main golfnya, serius happy-happynya. Serius partinya gitu ya. Serius Oke, partinya, jadi udah tahu silakan kan? pilih ya kan, golfer Iya, silakan iya. pilih. Anda mau datang kongko-kongko bersama teman-teman dengan device yang ada dari Garmin dan bisa menikmati pertandingannya. Jangan lupa ada hadiahnya 20 juta dibagi untuk setengah dari peserta yang ada. Betul. Oke, Mbak Andra sekali lagi Makasih. terima kasih untuk Thank sudah you. datang, Norio. Yeah, thank you. Tentunya sukses terus untuk Garmin. Jangan lupa di sini ada spot-spot yang masih kosong. Kita memang lagi berjuang ya kan. Ini pun hanya hiasan. Oke. belum ada negosiasinya, belum ada tanda tangannya. Norio, thank you Thank sebagai you, Om. sutradara dari acara ini. Thank you. Swing on. Swings Swings on. on. Swings on. Oke, swings on
akan hadir pada tanggal 9 Mei 2026 di APR Golf Lebak Bulus. See you. Saya Rudy Bagot, cabut dari Back Nine Talk. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Dah. Bye. Thank you. Oke. Sekali lagi, thank you. Foto dulu.